Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat siang, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, selamat siang, Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, selamat siang, Bu. ya, terima kasih. Silakan diinfokan ke temannya yang lain untuk segera bergabung di kelas perkuliahan ini. Sambil menunggu Ibu mau lakukan presensi ya. Sekarang ini presensinya manual. Faisal sudah hadir. Din Hanif hadir. Muhammad Wildan hadir. Terus siapa nih? Firnanda hadir ya? Atau siapa nih? Febro? Siap hadir, Bu. Ya. Kemudian Arif Nurrahim. Siap hadir, Bu. Oke. Ari Abdul Hafiz. Siap hadir, Bu. Oke. Daniel. Siap hadir, Bu. Oke. Kemudian Firnanda. Mana Firnanda? Hadir ya? Hadir, Bu. Ya, oke. Kemudian Muhammad Raihan. Oke, Ruben. Hadir ya, Ruben ya. Satria. Kemudian siapa nih? Joan. Siap hadir, Bu. Oke. Muhammad Renaldi. Siap hadir, Bu. Kemudian siapa lagi? Siapa yang belum ya? Siap Nur Muhammad Rizal. Rudianto. Muhammad, Bu. Nur Muhammad. Oke. Rudianto hadir ya? Selanjutnya Tangguh hadir. Siap hadir, Bu. Oke. Siapa lagi nih yang belum Ibu sebut ya? Siap Muhammad Rizal, Bu. Muhammad Rizal. Oke. Oke. Ini Ibu acak nih. Andriansah. Siap hadir, Bu. Oke. Iqbal Aditya. Siap hadir Bu Jin. Oke, sip. Kemudian Muhammad Ihtisamul Hasan. Belum ada ya? Ada. Hadir, Bu. Oke. Yusuf Purnomo, Muhammad Yusuf Purnomo. Siap hadir Bu. Oke, kemudian Andre Arya Pratama hadir.
Hadir ya, Andre ya? Berarti Hadir. aku dulu. Oke, semua sudah hadir ya? Izin Bu untuk kalau itu masih menghubungkan Bu. Ya, tapi di sini sudah ada. Ya nggak apa-apa, nanti Ibu cek lagi ya di akhir ya. Aloysius bisa dengar suara Ibu ya? Siap, bisa Bu. Oke, sip. Oke, terima kasih sudah hadir semuanya. Langsung saja ya, kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Sudah muncul ya di layar ya? Siap, sudah Bu. Oke, kita lanjutkan lagi sebelum kita melakukan secara lebih mendalam menjelaskan ataupun nanti Anda melakukan pemrosesan sinyal digital. Kali ini Ibu akan mereminder lagi mengenai dasar-dasar sinyal. Betulnya dasar-dasar sinyal ini mungkin sebagian besar atau sebagian kecil ya sudah Anda dapatkan di perkuliahan teknik digital. Nah, setidaknya dasar-dasar sinyal yang harus Anda pahami diantaranya adalah Anda paham gitu sinyal itu apa gitu ya, kemudian representasi dari sinyal itu bentuknya seperti apa, kemudian beberapa klasifikasi atau penggolongan sinyal berdasarkan sifatnya akan dijelaskan juga, dan terakhir adalah operasi sinyal. Jadi cara atau metode untuk memanipulasi sinyal. Dalam hal ini yang dimanipulasi adalah parameter-parameter dari sinyalnya. Oke, yang pertama kita lihat dulu definisi sinyal. Jadi sinyal ini merupakan sebuah kuantitas fisik yang tentunya dia membawa pesan atau berisi informasi tertentu, gitu ya. Kalau sinyal audio ya membawa pesan atau informasi tentang misalnya bunyi gitu ya, audio tertentu gitu ya, suara tertentu. Nah, kuantitas fisik dari sinyal ini sebetulnya apa? Dia adalah merupakan ini besaran fisika atau besaran fisis gitu ya, yang tentu saja dia nilainya bervariasi terhadap variabel lainnya. Nah, variabel yang biasanya mengalami perubahan dari sinyal itu terhadap variabel waktu, ruang gitu ya, dan variabel independen lainnya. Misalnya apa? Frekuensi ya kan? Selain ruang dan waktu ya, temperatur misalnya ya, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan sebuah sinyal. Jadi, sebuah sinyal ini bisa merepresentasikan, menggambarkan bagaimana suatu parameter, suatu variabel gitu ya, bervariasi terhadap parameter lainnya. Nah, parameter sinyal yang biasanya kita ketahui antara lain berupa parameter amplitudo dari sinyal dan juga waktunya. Ya. Masih ingat ya amplitudo ya di mata kuliah gelombang ya. Jadi simpangan gitu ya. Tertinggi gitu ya di suatu nilai tertentu maksimal gitu ya dari nilai keseimbangannya atau nilai nolnya gitu kalau dalam gelombang. Nah, di sini Ibu akan sampaikan contoh sinyal di kehidupan nyata yang
sedikit banyak familiar dengan bidang kita semua ya, di berkaitan dengan tupoksi kita BMKG. Salah satunya adalah sinyal seismik. Nah, sinyal seismik ini apa? Tadi kan dikatakan dia nilainya memiliki variasi besaran fisika, gitu ya. Besaran fisikanya apa? Dia berupa ini, pergerakan seismik, yaitu apa? Suatu pergerakan yang menyebabkan kegempaan gitu ya. Nah, akibat apa? Adanya pergerakan lempeng atau lapisan yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, nilai dari pergerakan seismik ini bervariasi, nilainya berubah-ubah gitu ya. Bukan berubah-ubah, nilainya berbeda-beda terhadap waktu. Ya, ini sinyal seismik. Contoh lainnya adalah sinyal yang muncul pada rangkaian listrik. Misalnya sinyal arus dan tegangan listrik. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana perubahan atau variasi dari arus dan tegangan listrik misalnya berubah terhadap parameter lain. Misalnya berubah terhadap waktu. Ini adalah tiga contoh sinyal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti bagaimana sih bentuk sinyal seismik ini? Variasi pergerakannya gitu ya. Pergerakan seismik terhadap waktu ya bisa kita lihat. Kita lihat misalnya di sini di seismograf ya kan. Nah, ini kan sebetulnya ini adalah amplitudo gitu ya, pergerakan dari lempengan yang ada di bawah permukaan bumi ya kan. Setiap saat karena misalnya di tempat itu pergerakan lempengnya sangat aktif ya tentu saja nanti bentuk sinyal dari sinyal seismiknya ya pasti akan sangat complicated ya bentuknya. Nah, ini tidak beraturan ya sesuai dengan pergerakan lempeng yang terjadi. Nah, kalau sinyal arus dan tegangan listrik ya bentuknya seperti apa gitu ya. Bisa kita lihat, Anda mungkin dulu belajar di elektro ya mau melihat bagaimana pergerakan muatan yang terjadi di rangkaian listrik ini. Bentuk sinyalnya seperti apa ya, kita gunakan osiloskop ya. Ini salah satu contoh sinyal yang biasa kita temui dan biasanya juga kita akan melakukan pemrosesan sinyal ya kan. Sinyal seismik kita proses karena yang masuk ke dalam seismograf bisa saja bukan hanya dari akibat pergerakan seismik yang terjadi di bawah, juga akibat dari pergerakan lainnya gitu ya, benda-benda yang ada di atasnya dan lain-lain gitu ya. Kalau di sini juga sama, sinyal arus tegangan mungkin saja ada noise ya kan dari lain yang mempengaruhi ini, harus kita lakukan processing. Dan semuanya sinyal-sinyal ini kan bentuknya gitu ya yang muncul disesuaikan dengan peralatan yang kita gunakan deh. Saat ini kan peralatannya kebanyakan semuanya digital ya. Tentu saja sinyal arus atau tegangan listriknya bisa kita processing dalam bentuk sinyal, dirubah ke dalam bentuk sinyal digital. Nah, sedangkan bagaimana merepresentasikan sebuah sinyal atau menggambarkan sinyal, biasanya sinyal itu direpresentasikan sebagai fungsi waktu. Jadi, informasi yang ada di dalam sinyal itu nilainya berubah atau bervariasi seiring berubahnya waktu. Contohnya, Anda lihat di gambar yang sebelah ini,
Misalkan ini grafik apa ya, kecepatan kecepatan suara misalnya ya. Ini setiap saat nilainya kita bisa ketahui gitu ya. Nah, maka bagaimana fungsi dari grafik ini, sinyal suara ini ya, kita kecepatannya bagaimana, misalnya kita tuliskan sinyal dari kecepatan suara merupakan fungsi waktu atau merupakan dipengaruhi oleh variabel waktu. Ya. Ini yang pertama, representasi sinyal sebagai fungsi waktu. Yang kedua, biasanya sinyal selain direpresentasikan dalam domain waktu atau fungsi waktu, biasanya sinyal pun direpresentasikan dalam domain frekuensi. Dirubah gitu ya, dari domain waktu ke dalam domain frekuensi. Biasanya nanti akan menghasilkan sebuah spektrum frekuensi dari sinyal tertentu. Nah, contohnya ya misalnya ini, bagaimana sinyal frekuensi dari misalnya tegangan listrik gitu ya. Tegangan listrik kita buat bukan sebagai fungsi waktu, tapi sebagai fungsi dari kecepatan sudut. Ya, karena kan kalau tegangan listrik, misalnya kita gunakan yang arus dalam rangkaian AC gitu kan. Nah, dia kan bentuknya sinusoidal ya kan. Kalau dalam bentuk domain waktu tidak cukup kelihatan gitu ya, lebih representatif bisa kita menganalisisnya dalam domain frekuensi. Maka nanti representasi sinyal mulai yang akan kita pelajari ada dua, dalam domain waktu dan dalam domain frekuensi. Ya. Ini yang akan kita pelajari. Representasi sinyal dalam dua domain yang berbeda, domain waktu dan frekuensi. Selanjutnya, nah sinyal ini kan dalam domain waktu atau kita representasikan dalam domain frekuensi, dia akan memiliki ciri-ciri tertentu, karakteristik tertentu yang satu sama lain bisa kita kategorikan. Maka, sinyal dapat dikategorikan atau diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Ada yang mengklasifikasikan sinyal itu dilihat sinyal itu bersifat analog atau digital. Atau secara fungsi matematis, sinyal itu tergolong sinyal yang real dan sinyal yang kompleks. Kemudian ada sinyal yang bersifat deterministik dan juga random. Kemudian ada sinyal yang bersifat sinyal genap dan ganjil. Dan terakhir, sinyal yang familiar ya, kita sudah ketahui, sinyal itu ada yang punya perilakunya periodik dan non-periodik. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sinyal analog dan digital. Jadi klasifikasi sinyal, ketika kita klasifikasikan sinyal itu adalah katakan sinyal analog, itu artinya bahwa dalam sinyal itu informasinya itu akan ada, nilainya akan ada di setiap saat. Gitu ya, di setiap saat atau setiap waktu dia punya nilai. Kalau kita lihat, gambarkan seperti ini. Katakanlah di baris yang horizontal adalah domain waktu, maka untuk waktu, Anda bayangkan dari T0 sampai T, kemudian kita
dipecah sekecil mungkin gitu ya, sehingga di setiap titik gitu di antara T0 sampai T1 kita bagi bisa ya sampai sebanyak mungkin, pokoknya sebanyak titik yang ada di situ dia punya nilai. Ini sinyal analog. Sedangkan kalau sinyal digital ada dua cara untuk menggambarkannya. Yang pertama, dia akan mempunyai nilai hanya pada level tertentu atau hanya nilainya ada di selang waktu tertentu. Ini yang dikatakan lebih khusus ya, kita sebutnya sebagai sinyal diskrit. Contohnya seperti ini, Anda lihat, ini dalam domain waktu dari T0 sampai T1. Dia kan berarti ada perbedaan waktu, ya kan? Selang waktu. Berarti dari T1 sampai T0. Sebetulnya ini akan ada nilainya waktunya ya. Cuman kalau dalam bentuk sinyal diskrit, di antara waktu T0 dan T1, Anda lihat di sini tidak ada bolong kan, tidak ada informasi. Kalau di sini kan titiknya terus nyambung ya kan. Nah, di sini tuh tidak ada, dia hanya ada nilainya atau informasi sinyal hanya di setiap titik tertentu, dalam hal ini setiap waktu tertentu. Di antara titik ini otomatis tidak ada informasi yang bisa kita dapatkan. Ini yang pertama berkaitan dengan sinyal digital. Yang kedua, sinyal digital, yang namanya digital ya, bisa kita representasikan dalam bentuk kode biner. Kode biner itu berapa? 0101 ya kan? Nah, contohnya apa? Misalnya ini adalah tegangan gitu ya, tegangan pada sebuah rangkaian listrik. Jika tegangannya menunjukkan diukur ya, tegangannya adalah 0, maka bisa kita tuliskan binernya adalah 0. Kemudian kalau tegangannya misalnya diukur, ada tegangannya misalnya 5 volt, nah maka pada bagian ini dikatakan rentang atau selang tertentu ini ya, dari sini sampai sini, maka dikatakan sinyalnya digital punya nilai kode biner 1. Ya. Jadi bisa dalam bentuk nilai diskrit seperti ini, juga dalam bentuk biner 0101. Ini adalah penjelasan mengenai sinyal digital. Bisa dipahami ya? Ya, bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ibu lanjutkan lagi. Nah, kemudian pengkategorian sinyal yang lainnya adalah yang dikatakan sebagai sinyal real dan kompleks. Ini kaitannya mungkin Anda pernah belajar bilangan kompleks. Z sama dengan A tambah I B gitu ya dulu ya. Kalau di dalam bilangan kompleks ya. A-nya real, ini bagian imajinernya gitu ya. Nah, sekarang kalau sinyal yang real itu seperti apa ya? Sinyal yang punya nilainya berupa bilangan real saja. Nah, di sini kalau di sinyal ini ya 1 ya kan. Nah, kenapa X2 ya? Misalkan kalau XT-nya seperti ini, gabungan dari sinyal 1 ditambah dengan katakanlah sinyal 2. Nah, di sini sinyal 1 dan 2 sama-sama bilangan real, maka bisa dikatakan sebagai sinyal real. Nah, kalau yang kompleks, berarti informasi atau nilai dari sinyal itu dia berupa bilangan kompleks. Kalau bilangan kompleks ya ini mengandung unsur ini. Kan? Y untuk kalau kita gunakan sumbu kartesian, Y itu untuk apa? Di sumbu Y kan? Kalau di X I gitu ya. Kalau di Z K gitu ya. Nah,
nilainya ini kenapa dikatakan imajiner atau kompleks ya, karena ini masih ingat ya bahwa dia nilainya adalah akar minus 1. Maka nanti bentuk sinyalnya seperti apa? Yang kompleks. Ya kalau kompleks bisa seperti ini. Ini apa namanya? Mengandung apa? Real dan yang imajinernya. Ya harus seperti itu. Ini yang kompleks signal. Selanjutnya, nah ada yang digolongkan sinyal deterministik sama sinyal random. Ini deterministik, gampangnya gitu ya, yang dikatakan sinyal deterministik itu seperti apa? Sinyal-sinyal yang predictable, bisa kita prediksi. Artinya apa? Nilainya bisa ditentukan gitu ya di waktu yang ditentukan pula. Jadi di setiap waktu tertentu kita sudah bisa menebak, memprediksi nilainya berapa. Nah, kalau nilainya sudah bisa kita tentukan di setiap waktu, artinya apa? Kan bisa kita buat model kan, ya kan? Oh, ke depannya nilainya akan segini, ya kan? Oh, dari kumpulan nilai yang apa namanya? Ada variabel bebas dan variabel terikat, ya kan? Kita bisa lihat polanya kan? Maka sinyal deterministik ini bisa dimodelkan, ya. Dan tentu saja dimodelkannya dengan apa? Ya dengan misalnya fungsi waktu, sebagai sebuah fungsi waktu. Contoh yang paling mudah adalah sinyal sinusoidal. Anda tahu kan kalau sin theta, misalnya ini kan sudut ya, Anda bisa langsung sebuah fungsi, dia fungsi domain waktu misalnya, nilainya adalah sin theta, ya. Atau kalau kita gambarkan grafik sin, kan selanjutnya gimana? Nah, pasti gini terus, ya kan? Nah, berarti kan bisa kita prediksi, oh nanti di waktu sekian bentuknya akan seperti ini, gitu ya kan? Ini adalah sinyal deterministik. Jadi, sinyalnya bisa kita prediksi nilainya. Apakah ada yang seperti itu? Ya, di alam realnya sinyal itu kebanyakan adalah sinyal yang kategorinya adalah random atau acak. Intinya kalau sinyalnya random acak, kan nilainya juga di setiap waktu tertentu sulit kita tentukan. Betul ya? Nilainya sulit kita tentukan. Artinya apa? Nilainya acak di setiap waktu tertentu. Maka dari itu, sinyal random atau acak ini mengandung ini probabilitas, bersifat probabilistik. Jadi dia punya ketidakpastian karena nilainya juga acak, tidak beraturan di setiap waktu yang tertentu gitu ya. Tapi tetap saja gitu ya, secara teori walaupun sinyalnya random atau acak punya tingkat probabilitas yang tinggi gitu ya, tapi masih bisa kita analisis sinyal random ini. Caranya bagaimana? Caranya sinyal random ini kita lakukan proses karakterisasi pengenalan sinyalnya menggunakan tools statistik. Caranya bagaimana? Nah, carilah di statistik kan Anda mencari nilai rata-rata, ya kan? Nilai tengah, apalagi. Dan banyak lagi. Jadi, dalam menganalisis sebuah sinyal yang random, diperlukan ini, tools statistik. Contohnya apa? Ya, balik lagi ya. Sinyal seismik. Anda lihat nih, sinyal yang terrekod di seismograf, ya misalnya ini, seperti ini,
kira-kira nanti rata-rata nih kegempaan gitu ya di daerah itu, ya kan, makanya orang bisa buat ini pergerakan lempeng yang ada di Lembang misalnya, sesar Lembang, pergerakan lempengnya kan ada ya dari penelitian gitu ya, setiap tahun bergeser sekian senti gitu kan. Nah ini dari mana pergeserannya sekian sentimeter per tahun? Ya dari ini nilai rata-ratanya, kita cari nilai rata-ratanya gitu ya. Ini untuk sinyal yang bersifat random. Bisa dipahami ya? Oke, Ibu lanjut lagi. Oke ya, terima kasih Nur Muhammad Johri. Kemudian kita bisa menggolongkan sinyal itu ke dalam sinyal genap dan sinyal ganjil. Kata kuncinya apa? Yang dikatakan sinyal genap, maka dia harus memenuhi formula matematis untuk fungsi genap. Kalau sinyal ganjil, ya mengikuti aturan matematis berkaitan dengan fungsi ganjil. Ya. Nah, kalau genap kan nilai X min T sama dengan XT. Artinya apa? Misalnya nih, kita lihat gambar yang ini, di T sama dengan 1, dan di T sama dengan minus 1, Anda lihat. Nah, di sini nilai XT-nya kan sama, katakanlah misalnya 2, misal ya. Sama. Makanya nih, dalam kaidah matematis, jika ada sebuah nilai yang mengikuti aturan ini, gitu ya, kumpulan sinyal-sinyal tertentu yang mengikuti kaidah matematis berkaitan dengan formula fungsi genap, dia tergolong sinyal genap. Yang ganjil juga seperti itu. Pada saat misalnya P-nya 1 dan minus 1, misalnya di sini nilainya 2, yang di sini adalah minus 2. Nah, maka bentuk sinyal ini adalah sinyal ganjil. Makanya dulu Anda di matematika teknik ya, di Deret Foyer, kan belajar ya, kalau ada sebuah fungsi genap, bisa kita lakukan ekspansi, perluasan, ya kan? Kalau dia bersifat periodik, bisa kita perluas lagi ya. Misalnya ini 2, sini 3, bentuknya pasti seperti ini, dan seterusnya. Itulah gunanya kita membuat ekspansi Deret Foyer ya, dari fungsi genap dan fungsi ganjil. Gunanya untuk apa? Ya ini, memetakan sinyal genap, sinyal ganjil, kalau dia misalnya bersifat periodik. Kita bisa tahu nanti di waktu tertentu polanya akan seperti apa. Ya. Nah, yang di bagian kiri ini adalah untuk yang continuous, yang tadi istilahnya analog, ya kan, di setiap saat dia punya nilainya. Nah, sinyal genap dan sinyal ganjil juga bisa kita gunakan untuk menganalisis dari sinyal yang bersifat diskrit, ya. Ya, walaupun dia bersifat diskrit, tapi aturan sinyal genapnya juga mengikuti kaidah matematika untuk fungsi genap. Begitu juga untuk yang fungsi ganjil. Nah, di sini Anda lihat, kalau di waktu continuous, simbolnya kan XT. Nah, ini T ini adalah time, ya kan? Nah, sama. Kalau yang di diskrit, gitu ya, simbolnya waktu itu ini N. N itu berarti time, waktu keberapa, gitu ya, waktu keberapa, ke-1, ke-2, ke-3, gitu ya. Atau nanti istilahnya nanti akan disebutkan juga di sini adalah sequence, urutan waktunya, gitu ya. Sama prinsipnya. Jadi yang penting adalah sekali lagi sinyal genap dan sinyal ganjil mengikuti aturan matematika tentang
nilai-nilainya memenuhi fungsi ganjil atau fungsi genap. Oke, selanjutnya adalah ini, sinyal yang punya sifat periodik dan non-periodik. Intinya, kalau sinyal periodik, nilainya, dalam hal ini informasi sinyalnya ya, nah, berulang setiap waktu atau periode tertentu. Katakanlah, misalnya, sebuah sinyal xt, nah, dia mempunyai periodenya adalah T ini. Oke. Maka, kan periode kita kalikan dengan sebuah nilai bilangan bulat tertentu, mau nilai M-nya, ini kan 1 ya, kalau di sini, 1, 2, 3, sampai 1 miliar, maka sinyalnya ini akan berulang kembali lagi ke bentuk yang semula. Nah, kalau kita gambarkan, kita lihat di sini, dari 0 misalnya sampai waktu tertentu, dia satu periode. Karena dia punya sifatnya periodik sebesar T, maka pada waktu kedua, 2T gitu ya, nah dia akan periodik lagi, terus saja seperti itu. Makanya kita bisa tahu selanjutnya. Ya, intinya dalam sinyal periodik dia akan memiliki sifat berulang di waktu tertentu. Kebalikannya, sinyal non-periodik, ya dia tidak akan berulang, ya kan, di waktu tertentu. Artinya apa? Dia tidak punya periode. Nilainya gimana? Ya bebas aja ya, terserah dia. Contohnya apa? Sinyal non-periodik, ya seismik itu, ya kan? Nah, belum pernah lihat ya kan? Sinyal seismograf bentuknya sinusoidal ya kan, jarang sekali ya kan, bahkan nggak ada gitu ya. Kalau ada ya beres ya, nggak akan ada apa nih, tentang kegeopan udah nggak perlu dipelajari lagi, wong udah tahu di tempat itu akan ada gempa misalnya ya, gempa skala tinggi, skala besar gitu ya, per 5 tahun. Nah ya udah, misalnya sekarang 2000 berapa, 22 tambah 5 ya kan, 2027 di Bandung gitu ya, di situ misalnya 27, ibu harus ini mitigasi ya, jangan di Bandung biar selamat gitu ya. Nanti beres gempanya balik lagi ke situ, tapi kan nggak seperti itu ya. Makanya sampai sekarang prediksi kegempaan itu masih sulit ya, masih banyak yang dilakukan studi, penelitian dan lain-lain, biar apa? Memprediksi gempa. Tujuannya apa? Ya itu mengurangi korban ya, mitigasi bencana, semua itu seperti itu. Kalau meteo, prediksi cuaca mungkin sudah ini ya, banyak yang bisa memprediksinya ya, karena apa? Pertama, parameter cuacanya gitu ya, parameter cuacanya sudah banyak diketahui dan dari hasil penelitian sudah terbukti gitu ya, teori-teori yang ada. Makanya yang nggak heran ya, kemarin kayak di Mandalika ada pawang hujan ya kan, dan lain-lain. Karena kan kalau hujan kemungkinannya apa kalau cuaca itu hujan atau tidak hujan gitu ya, sebetulnya probability-nya berapa? 50-50 ya, 50% 50% ya. Kalau parameter terjadinya hujan ya kan, suhu, tekanan, kelembaban ya kan, bisa dilihat ya parameter-parameternya. Makanya Anda lihat waktu kemarin di Mandalika, Anda lihat BMKG pasang apa aja ya kan, pasang beberapa AWS di tempat itu ya kan, mengandalkan citra
radar, satelit, banyak kan? Biar apa? Biar data-data parameter hujan ini bisa terkumpul, biar nanti prediksinya lebih akurat gitu ya. Ya, ini secara fisik. Kalau yang apa kemarin pawang hujan mungkin dari segi metafisis gitu ya. Ya itu tidak kita pelajari ya di sini ya. Oke, ini yang periodik dan non periodik. Nah, itu adalah klasifikasi sinyal secara umum. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengklasifikasikan sinyal yang tergolong sebagai fundamental signal atau sinyal dasar. Sinyal dasar ini terbagi dua. Yang pertama, kalau kita gunakan sinyalnya sebagai fungsi waktu, kan tadi representasi sinyal bisa dalam domain frekuensi atau waktu ya. Nah, sekarang kita ambil yang waktu. Nah, yang waktu ini bisa kita kategorikan menjadi dua. Sinyal waktu kontinu atau continuous time signal dan sinyal waktu discrete atau discrete time signal. Biasanya sinyal waktu kontinu orang menyebutnya langsung saja ya, sinyal kontinu gitu ya. Nah, kalau di buku-buku sinyal kontinu ya sebetulnya nama lengkapnya sinyal waktu kontinu, discrete time signal. Makanya Anda kalau buka buku textbook digital signal processing biasanya lengkap continuous time signal karena ada representasi sinyal dalam domain frekuensi juga. Nah, yang kedua sinyal discrete, sinyal waktu discrete ya. Kita lihat satu persatu ya. Yang bagian sinyal waktu kontinu dulu. Nah, sinyal waktu kontinu atau continuous time signal, dia adalah sinyal yang terdefinisi. Artinya apa? Punya nilai di sepanjang waktu. Punya nilai setiap saat. Contohnya apa? Contohnya ini. Misalnya, ini adalah pembacaan variasi sinyal arus listrik, misalnya yang terbaca di osiloskop. Anda lihat, setiap saat, setiap waktu, nih, dia punya nilai tertentu, ya kan? Setiap saat waktu Anda mau ngecek setiap waktu dari yang terkecil gitu sampai dia akan punya nilai tertentu. Anda lihat di grafiknya, dia grafiknya tidak terputus. Setiap waktu ada nilainya yang dikatakan ini. Sinyalnya terdefinisikan penuh sepanjang waktu. Maka dari itu, variabel sinyalnya kalau dalam waktu tertentu, biasanya sinyal waktu continuous atau continuous time signal dituliskan seperti ini. XT. X dalam domain waktu. Time tadi ya. Nah, selanjutnya, kalau yang discrete seperti apa? Sinyal waktu discrete, sinyalnya ini hanya ada nilainya atau terdefinisikan pada waktu tertentu. Contohnya apa? Tadi sama, misalnya variasi. Kan kalau tadi harusnya seperti ini ya, kita gambarkan gini ya, setiap nilai ada. Nah, sekarang kita lihat, kalau yang dikatakan sinyalnya discrete, misalnya kita mau ngambil waktu setiap ini, 1 detik. Nah, waktunya berubah dari T menjadi N. Oke, di detik 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini pada N0, ya nilainya 1 nilai. Di detik pertama, nilainya 1 saja. Ya, 1 nilai saja. Detik kedua diwakili oleh 1 nilai. Detik ketiga oleh 1 nilai. Artinya apa? Di antara detik kedua dan ketiga, karena kita lakukan memplot sinyal arus listriknya per 1 detik,
maka di antara detik kedua dan ketiga, Anda lihat di sini kosong, ya kan? Tidak ada nilainya. Nah, inilah kalau sinyal diskrit, ya informasinya bisa ada yang hilang, ya kan? Nah, karena apa? Karena tidak setiap waktu nilainya ada. Sehingga pada sinyal waktu diskrit, variabel sinyalnya, nah, direpresentasikan masih dalam domain waktu, tapi waktunya punya urutan waktu tertentu, atau istilahnya sekuen tertentu. Ya kan? Urutan atau waktu tertentu ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, biasanya disimbolkannya ini, XN. Nah, penulisan untuk sinyal waktu diskrit ada yang seperti ini ya, X kurung biasa dari sequence waktunya. Mungkin tadi kamu lihat juga ada yang nuliskannya X pakai kurung apa nih, siku. Nah, ini ada juga seperti ini. Jadi beberapa buku untuk yang sinyal waktu diskrit, domain waktu diskritnya diapit atau ada di dalam kurung siku, gitu ya. Ini nggak masalah, gitu ya, sama saja. Oke, selanjutnya, nah, kita sudah belajar ya, ini sinyal waktu kontinu dan waktu diskrit. Nah, sekarang kita lihat sinyal fundamental signal atau sinyal dasar di dalam sinyal waktu kontinu itu ada apa aja. Nah, ada yang dikatakan sebagai sinyal sinusoidal, bentuk yang dasar-dasar ya, bentuk yang paling basic ya, sinyal sinusoidal, step, impuls, dan eksponensial. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sinyal sinusoidal. Ya, sinusoidal berarti contohnya apa? Ya, sinyal sin dan sinyal cos, ya kan? Walaupun namanya sinyal cos, ya disebutnya sinyal sinusoidal, bukan sinyal kosinusoidal ya, bukan. Sinyal sinusoidal. Bentuknya seperti apa? Nah, ya mengikuti persamaan dari ini, bentuk gelombang sinusoidalnya. Nah, makanya di sini muncul persamaan gelombang, ya kan? Nah, misalnya kita ambil di sini adalah sinyal kosinus. Berarti kalau dalam gelombang ada amplitudo, ya kan? Di sini nilai simpangan terbesar, ya kan? Dari nilai titik keseimbangannya gitu ya kalau di gelombang, ya kan? Kemudian ada apa? Frekuensi, atau juga bisa diungkapkan dalam bentuk periode, gitu. Dan ada fasanya. Nah, fasenya itu misalnya ketika suatu nilai tertentu, misalnya ya, misalnya di ini, misalnya sinyal sinusoidal, misalnya bergerak, dilewatkan, misalnya apa ya, benda tertentu, katakanlah benda ini gitu ya. Dia akan bergerak mengikuti ini ya. Nah, dia akan ada suatu saat, mungkin aja, bukan mungkin ya, partikel ini biasanya partikel energinya, misalnya energi gelombangnya bergerak ya, dari sini, sini, ya kan, sini, atau posisi di sini, ya kan. Nah, berapa besar perubahan ini partikel energi gelombangnya gitu ya, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dari sini misalnya di posisi A kecil ke B ke C. Nah, dari A ke B dia akan mengalami perubahan fasa, ya kan, sudut fasa. Sama ke C juga. Berapa besar perubahan sudut fasanya? Oh, sampai sini misalnya berapa? 180 derajat, ya kan? 90 derajat. Ini 180, ya kan? Seperti itu. Ketika dia partikelnya udah sampai di titik ini, dia kan berarti sudah melewati fasanya 360 derajat, ya kan? Balik lagi. Terus seperti itu. Jadi, ingat lagi tentang
parameter yang sudah Anda pelajari di gelombang, karena bentuk gelombang yang paling sederhana gitu ya adalah bentuk gelombang sinusoidal. Betul ya? Bentuk yang enggak sinusoidal aja gitu ya. Anda kan udah belajar tuh dulu di Delevoye, bisa dicari ya kan? Yang non periodik aja bisa kita sederhanakan menjadi periodik. Ngejarnya apa? Biar kita mendapatkan fungsi sinusoidal. Biar apa fungsi sinusoidal? Ya tadi keuntungannya, kita bisa memprediksi. Nah ini kan sampai sini nih. Nanti kalau waktunya kita perpanjang, waktunya di sini, bagaimana bentuk sinyalnya? Ya karena ini misalnya periodenya seperti ini, ya kita bisa tahu. Nanti suatu saat bentuknya akan ngikutin lagi nih. Itu tujuannya menganalisis sinyal dalam bentuk sinusoidal. Biar bisa kita lakukan prediksi. Selanjutnya adalah sinyal step. Secara matematis, sinyal step ini, nah kalau tadi kan simbol apa namanya? Sinyal XT ya kan? Berarti dia sinyalnya bergerak di sumbu kartesian X ya kan? Yang bervariasi terhadap waktu. Nah, kalau step biasanya simbolnya ini UT. Karena berupa unit signal tertentu ya kan. Nah, nilainya bagaimana sinyal step itu? Kalau nilainya untuk waktu kurang dari 0, nilainya adalah 0. Nilainya yang ini, 0. Nah, jika waktunya bergerak nih, dari 0 sampai tak hingga, maka nilainya 1. Ini adalah definisi secara matematis dari sinyal step. Nah, sinyal step itu apa sih? Nah, sebetulnya sinyal step mudahnya ini seperti kalau kita menganalogikan sinyal step itu perilakunya seperti saklar. Jadi, kamu saklar lampu nih, misalnya di rumah, kalau kamu tekan on, maka mulai dari detik itu juga ya, sama dengan 0 dan seterusnya, lampu langsung nyala kan? Gitu kan? Nah, terus, tapi sebelum saklar ini di-on kan, berarti di-off kan, ada nggak sinyal listriknya? Ada, tapi masih ini nilainya 0. Iya kan? Paham ya? Muatan listriknya sebelum saklarnya di-on kan ini sudah ada, tapi nilainya berapa? 0. Ketika di-on kan, makanya lampu langsung nyala gitu kan. Kalau keran air ya kan, ketika kerannya dibuka, 0, nah langsung airnya ngalir ya kan. Tapi sebelumnya ketika kerannya ditutup, off, betulnya airnya udah ada gitu, cuman nggak keluar ya kan, nilainya 0. Nah, perlu dipahami ini nilainya sinyalnya 1 dan ini nilainya 0. Ingat ya, 0 ini nilai. Jadi tetap ada nih nilainya 0. Mungkin kamu masih ingat ya. Berapa nomor telepon kamu? Misalnya ini 0813 sekian-sekian. Atau mungkin ada yang bilangnya kosong, ya kan? 0831 sekian-sekian. Yang betul mana? Anda menyebutkan 0 atau kosong kalau Anda menyebutkan digit nomor telepon kamu. Siap 0, Bu. 0 ya. Nah, karena punya arti kan? Punya arti, punya nilai. Nilainya 0. Nilai 0 ini buktinya apa ya? Misalnya 0 ini bisa menggambarkan lokasi, region kamu ada di mana gitu kan. Kalau Indonesia 0 ini punya nilai kan, nilainya misalnya apa kalau Indonesia
62 ya kan, kalau Malaysia berapa. Nah itu, jadi mulai sekarang informasi 0 yang ada di, atau enggak sini 08, Anda kan 08130 gitu kan, nah enggak, tapi 08130, karena ini 0 juga punya arti, punya informasi, sama seperti kita mendefinisikan sinyal step ini. Ya, sinyalnya bukan empty, bukan kosong ya kan, tapi 0. Oke, ini sinyal step. Bisa dipahami ya? Siap, Bu. Bisa, Bu. Oke, berarti Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian bentuk sinyal dasar lain yang akan sangat kita gunakan adalah ini, yang namanya disebutkan sebagai sinyal impuls. Nah, impuls itu analoginya ini, kalau dalam tubuh kita itu seperti sinyal yang ada di detak jantung kita, kan cepat, ya kan? Cepat. Ada nggak sih detak jantung yang lambat? Ya pasti bermasalah, gitu kan ya? Nah, analoginya seperti itu. Atau dulu Anda kalau di fisika, apa contohnya? Bola kasti dilempar ya kan? Impuls, hitung impulsnya, berarti mukulnya dalam waktu yang secepat mungkin ya kan? Kalau enggak, kamu ngospek adik kelas kamu gitu ya, kan suka di apa? Kalau naik gunung biar nggak kedinginan, apa sih istilahnya, kan badannya harus bergerak ya kan, dipukul, ditampar gitu kan. Nah, biar nggak berasa sakit, tampaknya gimana, cepat atau lambat gitu ya. Nah, kalau impuls itu di yang sangat cepat, nama lainnya adalah ini, orang biasa menyebutnya delta Dirac. Nah, secara matematis bentuknya seperti ini. Pada saat T sama dengan 0, dia punya nilai tahingga tertentu. Sedangkan di waktu yang lainnya, nilainya adalah 0. Nah, sekarang tahingga itu seperti apa? Nah, kita lihat. Tahingga, nilainya tahingga, berarti pada saat T 0. Berarti kan bisa kita dekati T menuju 0, ya kan? Berarti T menuju 0 kita dekati dari kiri, ya toh, dan dari kanan, gitu kan? Pokoknya sampai titik waktu di betul-betul di T sama dengan 0. Nah, cara mengerjakannya kita gunakan ini, apa? Integrasi ya kan? Dari fungsi delta ini, delta Dirac ini kita integralkan dari minus ini tahingga sampai tahingga, ya kan? Hasilnya adalah 1 untuk yang ini ya, karena nah pada saat T sama dengan 0, yang ini kan udah nggak ada ya, pas ini Anda coba aja integralkan, hasilnya 1. Nah, maka kita lihat di sini nilainya adalah 1 ya. Oke, ini adalah sinyal impuls. Bentuk sinyal dasar lainnya adalah sinyal eksponensial. Artinya apa? Dia mengandung fungsi eksponensial. Nah, sekarang yang pertama adalah sinyal yang dari bilangan real saja, real eksponensial. Secara matematis seperti ini, ada sebuah konstanta dikalikan dengan eksponensial A pangkat T. Nah, kalau nilai A-nya lebih besar dari 0, nah, maka bentuk eksponensialnya seperti ini, naik, ya kan? Dia menyentuh di nilai konstanta tertentu, ya kan? Untuk melihat bagaimana pola kemiringan eksponensialnya. Ini sebetulnya yang tadi kan kita berbicara mengenai sinyal dasar yang continuous ya. Ini sebetulnya contoh yang sinyal dasar yang waktu diskrit ya kan, karena nih di sekuen waktu tertentu ya, nilainya hanya ada di waktu-waktu tertentu.
Kalau ada real eksponensial, masih ingat, kita kalau bentuk bilangannya adalah bilangan kompleks, maka ada ini, bentuk sinyal dasar yang berupa sinyal kompleks eksponensial. Berarti bentuk eksponensialnya muncul ini, bilangan kompleks ini ya, imajiner. Nah, masih ingat, bentuk eksponensial menjadi bentuk sinusoidal, gunakan formula Euler. Masih ingat ya? Formula Euler yang di matematika teknik. Nah, ini kalau bentuk eksponensialnya pangkat positif, Anda lihat. Ini bentuk sinyalnya seperti ini. Ini besar, ya kan? Kalau yang bentuk eksponensialnya negatif, dia mengurangi seperti ini. Nah, makanya Anda lihat bentuk sinyal seismograf kan ya agak mirip-mirip begini ya, eksponensial ya, cuman berapa nilai konstanta dan lain-lainnya, makanya bentuk pergerakan dari model sebuah lempeng bumi. Anda coba perhatikan model-model pergerakan lempeng itu biasanya mengandung ini, fungsi eksponensial yang kompleks. Bentuknya begini ya. Ini sih teratur ya kan. Kalau di seismik kan nggak begini ya. Nah, mungkin kamu pernah nonton algoritma decay itu loh, Anda mungkin pernah nonton itu ya, Spider-Man yang Andrew Garfield. Nah, dia kan gimana laju decay rate algorithm itu kan. Nah, kamu kan dia nulis persamaan matematis ya. Di situ ada eksponensialnya. Berarti yang bikin cerita si Spider-Man yang si Andrew Garfield yang pertama itu, dia tahu banget nih kalau sebuah fungsi seperti ini mengandung kompleks eksponensial gitu ya. Jadi ya orang matematis kalau bikin orang eksak gitu ya, bikin film ya pasti ada kaitannya dengan ini gitu ya. Ya itu intermezzo. Oke ya, ini salah satu bentuk basic signal, fundamental signal. Nah, ini ya yang Ibu sampaikan kan hanya beberapa ya, yang lainnya ya Ibu kira cukup diwakilkan ini ya. Sebetulnya masih banyak lainnya, sinyal dasar lain, tapi nanti yang lain-lain itu bisa dipecah, di breakdown lagi, balik lagi ke bentuk dasar ini lagi. Sinusoidal lagi, ya kan? Eksponensial lagi, impuls lagi, step lagi, gitu. Nanti balik lagi ke sini. Ini untuk yang sinyal waktu kontinu. Kalau waktu diskrit, ya sama, ya kan? Tinggal kasih diskrit aja, gitu ya. Kita lihat ya, satu persatu. Yang pertama, diskrit sinusoidal signal, atau, nah, nama lainnya, orang biasanya menyebut ini, sinusoidal sequence. Bentuknya ya persamaan gelombang lagi gitu. Kalau tadi domainnya P, nah ini menjadi domain waktu diskrit N. Sama ya, ada amplitudo, ada frekuensi atau periode ya kan, ada fase, semuanya sama. Cuman nilainya hanya ada di setiap sequence waktu tertentu saja. Yang lainnya gimana? Ya nggak ada nilainya, gitu ya. Bentuknya, ini Anda kalau kita satukan ya sama ya, bentuknya sinusoidal ya, cuman nilainya hanya ada di sequence waktu tertentu saja. Ini yang sinusoidal sequence. Selanjutnya, basic sinyal yang lainnya adalah step sequence atau discrete step signal.
persamaan matematisnya juga sama ya. Nilainya 1 mulai dari, kalau tadi kan T sama dengan 0 atau lebih besar ya. Ya ini sekarang T-nya jadi N. Nilainya 1 untuk ini ya. Mulai N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nilainya 0 untuk N kurang dari 0. Kalau tadi bentuknya kan ini garis lurus semua ya. Setiap waktu ada nilainya. Nah, kalau di discrete dia hanya ada di setiap sequence waktu tertentu. Misalnya ini dibagi waktunya per 1 detik ya, nilainya hanya ada di detik ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Begitu pula untuk yang kurang dari 0 sequence waktunya. Ini untuk yang step sequence. Selanjutnya adalah impulse sequence. Ya sama seperti tadi ya di yang continuous. Nilainya akan seperti ini. Untuk N sama dengan 0, nilainya 1. Kalau N yang lainnya atau N tidak sama dengan 0, nilainya 0. Ya bentuknya ini. Nah, 1 yang lainnya 0 di setiap deretan waktu tertentu. Nilainya 0. Sama persis. Kemudian yang terakhir untuk discrete time signal ada ini, discrete exponential signal. Ya, sama juga bentuk matematisnya seperti ini, yang membedakan ya ini waktunya. Tadi domain waktu continuous menjadi sequence tertentu. Kalau tadi, nah seperti ini ya. Nah ini berarti setiap titik ada nilainya, kalau ini ya hanya di sequence waktu tertentu saja. Oke, sampai sini paham ya tentang klasifikasi sinyal dan bentuk sinyal fundamental atau sinyal dasar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti yang akan banyak digunakan ya ini step, impuls. Bahkan kalau impuls, nanti kita akan gunakan sinyal impuls ya ke depan ya. Untuk misalnya ketika kita membuat sebuah filter digital. Nah kan sinyal suara ibu nih difilter gitu kan misalnya. Suara ibu yang analog difilter. Filter digital untuk melihat bagaimana responnya gitu ya. Nanti jenis filter digital yang akan kita pelajari ada karena kita berikan kita ingin mengetahui impuls respon gitu ya dari sinyal yang finite terbatas. Makanya ada filter digital FIR. Kemudian kalau kita mau mengetahui respon impulsnya dari sebuah sinyal yang infinite, nah, tidak terbatas masukannya, kan nanti ada filter infinite impulse respon filter digital. Nah, sepenting itu. Nanti makin sana kita akan selalu menggunakan salah satunya sinyal impuls ini. Karena apa? Unik ya sinyal impuls ini. Udah lihat nilainya 1 di waktu sama dengan 0, yang lainnya 0. Maka kalau mau melihat bagaimana respon sebuah sistem, ya kita kasih aja impuls. Nanti kita lihat respon impulsnya seperti apa. Ini salah satu bentuk fundamental signal yang wajib Anda pahami karena akan banyak digunakan untuk menganalisis sebuah sinyal atau sistem. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum Ibu lanjutkan ke operasi sinyal. Ada yang mau ditanyakan? Mohon izin Bu, Oh ya, silakan. mungkin bukan ke arah bertanya, Bu. Mungkin kita diskusi mungkin Bu.
Oke, Untuk Andriansa. pemrosesan sinyal digital ini mungkin lebih ke peralatan geofisika ya, Bu. Atau di meteo dan klimat ada juga, Bu. Ya ada juga, ada. Kayak misalnya kalau di meteo, sinyal ini, radar, betul kan? Satelit, itu kan sinyal ya, betul kan? Sinyal dalam domain apa? Frekuensi. Anda lihat kan? Radar kan? Radar, itu kan sama juga. Radar, ngecek apa? Mengeluarkan gelombang elektromagnetik, ya kan? Terus nangkep apa? Partikel-partikel apa? Awan, air gitu kan? Itu kan sinyal yang masuk ke radar. Anda lihat gambar radar, makanya ada proses ini menghilangkan noise dari sinyal radar. Ada seperti itu. Jadi tampilan radar yang muncul kalau Anda masuk ke apa, web BMKG kan Anda bisa pilih ya radar cuaca kan. Nah itu sudah apa namanya melalui proses filtering salah satunya. Ini ya memang tadi Ibu contohnya kebanyakan seismik ya. Meteo, klimat. Pokoknya pemrosesan sinyal itu seperti di pertemuan pertama bahwa semua yang menggunakan peralatan elektronik, ya kan? Electronic device, radar kan electronic device ya. Ya pasti dia perlu yang namanya pemrosesan sinyal. Ya nanti mungkin ke depan Ibu kasih contohnya yang ini ya. Sinyal satelit, AWS juga kan, itu digital kan. Gitu ya. Andriansah. Oke ya. Ya, maaf ya. Ya, terima kasih, Bu. Contohnya banyaknya geof ya. Kenapa ya? Karena sampai saat ini, ya tadi yang Ibu sudah singgung ya, sampai saat ini memprediksi gempa itu masih sulit, betul ya? Betul nggak sih? Tapi kalau prediksi cuaca, kamu lihat BMKG sampai punya prediksi 3 hari ke depan, ya kan? 10 hari ke depan, betul ya? Itu jadi karena parameter-parameter cuaca lebih sudah banyak orang berteori gitu ya, dibuktikan dengan hasil penelitian. Makanya ada ya forecaster cuaca, ya kan? Ada nggak forecaster gempa? Ya ada, cuman tingkat keberhasilannya masih apa namanya? Belum se-powerful forecaster cuaca, ya kan? Itu sih, itu ke situ, jatuhnya ke situ. Makanya nggak heran ya pawang hujan itu ada gitu ya, karena bisa diprediksi ya kan? Bisa diprediksi. Coba pawang hujan itu, ada nggak? Pawang gempa, ada nggak? Nggak ada ya kan? Kearifan lokalnya belum sampai situ gitu kan. Ya itu, makanya Anda lihat peralatan, Anda udah belajar ya peralatan meteo, klimat, geo. Udah belajar kan? Coba di antara, ya kecuali ya satelit, radar memang kosnya tinggi ya kan. Tapi peralatan geop itu termasuk peralatan yang mahal, betul ya? Karena ya itu sensor untuk mendeteksi kegempaan di tempat yang daerah lintang sedang sama kita yang di tropis aja beda, betul kan? Nah, kayak gitulah. Ya mungkin nanti Ibu akan kasih contohnya nggak hanya tentang geof ya. Oke, makasih ya, Andriansa ya. Ya kalau apa namanya klimat juga kan sama ya, cuman kan rentangnya lebih lama ya klimat itu ya, waktu mengumpulkan datanya lebih banyak ya kan, nanti jatuhnya ke big data dan lain-lain. Tapi
semua peralatan MKG semuanya sudah kan ada digitalisasi ya kan? Ya, semuanya pasti perlu pemrosesan sinyal seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Ibu lanjutkan ya ke operasi sinyal ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada yang mau tanya lagi, boleh, nggak masalah. Nah, sekarang setelah kita tahu sinyal itu apa, kemudian karakteristiknya, ya kan? Nah, sekarang kita mau melakukan proses manipulasi dari sinyal. Nah, tujuannya ya karena keterbatasan harus kita manipulasi gitu ya. Awalnya sih seperti itu. Nah, cara melakukan operasi sinyal, nah gunakan kaidah-kaidah, cara-cara atau metode yang secara matematis, nah nanti ini masuknya matematis, bisa untuk memanipulasi dalam hal ini memvariasikan parameter-parameter sinyal. Parameter sinyal apa saja tadi? Misalnya kita lihat amplitudo, ya toh? Kemudian apa lagi? Waktu, ya kan? Nah, ini bisa kita manipulasi, kita variasikan. Amplitudonya mau dikecilin, dibesarin, ya kan? Waktunya mau di-delay, digeser, macam-macam, ya kan? Nah, itu semua menggunakan atau istilahnya adalah operasi sinyal. Ya, ini sebenarnya matematis semua, gitu ya. Nah, apa saja? Sebenarnya banyak operasi sinyal ya. Ibu ambilkan sebetulnya 5, walaupun ini Ibu tuliskan 6 karena yang ada salah satu gitu ya, yang merupakan contoh, ini yang nomor 6, ini sebetulnya adalah contoh khusus gitu ya, dari operasi sinyal yang time scaling ini gitu ya. Jadi Ibu sampaikan 6 saja yang biasa orang gunakan gitu ya. Yang pertama adalah amplitude scaling, amplitudonya gitu ya. Kita lakukan proses scaling. Kemudian lakukan addition, penambahan, subtraction, pengurangan, multiplication. Ini semua yang bagian ini untuk memvariasikan parameter amplitudo. Nah, nomor 4 sampai 6 ini adalah untuk memvariasikan parameter sinyal yang waktu. Ya, kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama adalah ini, amplitude scaling. Artinya apa? Amplitudonya kita scaling. Kita kalikan dengan apa? Dengan sebuah nilai skalar tertentu. Atau di sini dibilangnya besaran skalar. Nah, misalnya seperti apa? Nah, misalnya ada sebuah sinyal XM, ya toh, kita kalikan dengan nilai besaran skalar A ini. Nah, A ini adalah besaran skalarnya. Ini panahnya harusnya ke sini ya. Nah, berarti kan faktor pengali dari sinyal ini atau sebuah nilai skalar tertentu ini kemungkinannya ada 2 yang kita sebut sebagai faktor pengali. Kalau A-nya sama dengan atau lebih besar dari 1, dan jika A-nya di antara 0 dan 1. Ya. Nah, nanti kalau kita pilih faktor pengalinya 1 ke atas, maka sinyal yang dihasilkan akan mengalami penguatan sinyal atau nama lainnya amplification. Sinyal yang mana yang mengalami penguatan? Sinyal yang barunya, YN ini. Oke, kan ini sinyal awalnya, kalikan pengalinya. Kan berubah ya, kalau A-nya lebih besar dari 1, mengalami penguatan. Yang mana nanti bentuknya? Yang YN ini. Kalau nilai A-nya di antara 0 sampai 1, maka si YN ini, sinyal yang dihasilkan, akan mengalami pelemahan atau atenuasi. Oke, kita lihat contohnya ya.
Nah, misalkan seperti ini. Sinyal awalnya adalah ini. Xn berarti Yn sama dengan Xn. Kalau kita gambarkan seperti ini. Oke. Nah, sekarang sebetulnya amplitudonya berapa di sini? 1, ya kan? Tapi kalau 1 kan, kalau dalam matematika lazimnya nggak pernah ditulis, ya kan? Berarti Xn saja. Nah, sekarang kalau kita lakukan amplitude sekali, kalikan ini dikali dengan sebuah bilangan skalar tertentu, A, ya toh? Nah, A-nya berapa? Misalkan A-nya 2, berarti nilainya adalah 2 dikali Xn, maka hasilnya ini, 2Xn, ya kan? Kita gambarkan 2 kali Xn, berarti amplitudonya tadinya 1 di 2. Nah, Anda lihat, bentuk ini berubah menjadi ini. Nah, Anda lihat, mengalami proses penguatan, amplification, penguatan sinyal, ya kan? Dalam bentuk amplitudonya. Seperti apa ya? Misalnya sinyal suara, kasih speaker, ya kan? Makanya ada amplifier, ya kan? Penguat. Nah, seperti itu. Sekarang, kalau nilai A-nya, kan tadi 1 atau lebih besar dari 1 ya. Nah, berarti amplification. Sekarang kita mau lihat atenuasi, berarti nilai A-nya itu di antara 0 dan 1. Nah, kita pilih, misalnya ini, 0,4. Oke ya? Nah, 0,4 kali 1, berarti 0,4. Ya kan? Xn, nih sinyal Xn-nya. Berarti Anda lihat di sini, bentuknya tadinya seperti ini, amplitudonya 1, jadi 0,4. Maka sinyal yang barunya, Yn-nya mengalami atenuasi, pelemahan, amplitudo, kuat lemahnya, ya toh? Gelombang suara misalnya, pelemahan. Ya misalnya, aduh suaranya apa? Lagi apa? Audisi, ya toh? Suaranya nggak enak. Nah, kamu sebagai engineer, sound engineer, ya kalau agak culas, nah turunin aja, ya kan? Nah, seperti itu ya. Ini amplitude scaling. Masih gampang ya? Oke. Operasi sinyal yang lainnya adalah ini. Addition atau apa? Penjumlahan dan ini sih bahasa Inggris ya, subtraction. Nah, pengurangan amplitudo sinyal karena yang kita manipulasi, variasikan adalah amplitudonya. Nah, syarat melakukan penjumlahan dan pengurangan amplitudo sinyal, syaratnya ini, dilakukan di waktu yang sama. Caranya bagaimana? Misalkan, ada 2 buah sinyal, X1, X2, ini sinyalnya semua diskrit ya. Maka, kita bisa lakukan penjumlahan, gunakan tanda yang atas, atau pengurangan yang bawah. Pilih salah satu ya, ini tuh artinya pilih satu, bukan keduanya. Pilih salah satu, mau dijumlahkan atau dikurangkan gitu ya. Nah, nanti hasilnya Yn. Kita lihat contohnya, misalnya ini sebetulnya adalah Y1, misalnya Y1 adalah Xn. Oke, kita jumlahkan Y2. Y2 adalah 0,4 Xn. Hasilnya berapa? Berarti kan Y1 ditambah dengan Yn. Nah, ingat ya, aljabar di dalam matematika, ya tinggal kita jumlahkan saja amplitudonya ya, 1, karena di waktu yang sama. Nah, ini sebetulnya katakanlah sekuens waktunya sama ya. Harus ini ya, ingat ya, di waktu yang sama. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 1,4. Ini waktu yang sama. Hasilnya seperti ini. Jadi, proses penjumlahan dan pengurangan itu mungkin, ya kan? Terjadi. Ya, contohnya apa? Ini masuknya ke sinyal seismik lagi. Yang keterima, nah misalnya ya, keterima di seismograf tuh ini, ya kan? Bisa jadi ini sinyal dari kegempaan di lempengnya ini ditambah misalnya sinyal apa?
yang ada di permukaan bumi, ya kan? Dari sinyal pabrik, mesin generator tinggi, ya kan bisa jadi kan? Padahal kan yang mau kita hitung skala kegempaannya yang ini kan. Nah, kita lakukan apa? Oh, sebuah dari data-data sensor. Nah, ya kan? Kemudian yang ada di sana. Ya, gimana? Siapa nih ada yang mau tanya? Bu, mohon maaf Bu, kepencet Bu. Oh, oke. Ya, nggak masalah. Nih, bisa dilakukan ini, pengurangan, ya kan? Oh, saya mau tahu sinyal dari kegempaan aslinya berapa, kan? Punya yang muncul ke jaringan seismograf seperti ini kan? Ya, dikurangi. Noise misalnya 0,4 ini noise. Oh, aslinya berarti segini. Itu kan berarti pengurangan. Ya, ini bisa dilakukan. Tapi syaratnya ini ya, di waktu yang sama. Ya. Oke, kemudian operasi sinyal yang lainnya untuk memodifikasi parameter amplitudo adalah multiplication atau perkalian. Perkalian, yang namanya perkalian ya, boleh dari 2 sinyal atau lebih. Syaratnya ini, di waktu yang sama. Secara matematis, seperti ini, tinggal dikalikan. Kalau sinyalnya ada 3, ya kali lagi, X3. N. Simbolnya, ini ya, perkalian itu titik ya, titik saja. Kalikan ya, seperti Anda melakukan perkalian aljabar biasa ya. Nah, ini 0,4 kali 2. Tapi tadi ingat ya, soalnya sequence waktunya sama. Tinggal Anda kalikan 0,4 kali 2. Nah, namanya kalau perkalian, hasilnya ya ini. Kalau penjumlahan kan bisa jadi lebih besar ya, kalau semuanya amplitudenya sama gitu ya, positif semua gitu ya, tidak saling mengurangi ya kan. Kalau perkalian ya bisa seperti ini, nilainya menjadi lebih kecil ya. Ini nanti akan sering kita gunakan multiplication ini. Masih mudah ya, kali jumlah kan sudah Anda dapatkan dulu di sekolah dasar. Nah, sekarang yang akan kita variasikan adalah untuk parameter waktu. Jadi, bagaimana memvariasikan waktu? Ya namanya waktu ya. Bisa nggak waktu, apa yang akan kamu lakukan kalau berkaitan dengan waktu? Ya waktunya, mau lihat waktunya kayak kamu, hidup kamu sekarang kan, mau lihat waktu nanti ke depan mau jadi apa, ya kan? Apa nanti saya jadi KBMKG? Kalau ke belakang, oh saya dulu pernah sekolah di mana, ya kan? Seperti itu kan kalau waktu ya, kayak belajar tenses, gitu ya, kan past, future, present sekarang kan gitu. Nah sama juga kalau parameter sinyal untuk waktu, nah waktunya kan bisa dirubah-rubah gitu ya. Merubahnya itu istilahnya ini time shifting. Apa itu? Dirubahnya dengan cara waktunya digeser. Geser-geser ke depan, future, ke belakang gitu kan, pas kayak hidup kita gitu kan ya. Nah, gimana caranya? Jadi, waktunya digeser dari sebuah sinyal gitu ya, dari sebuah sinyal tertentu ketika sinyal itu di-generate atau dibangkitkan. Secara matematis, Anda lihat. Berarti kan nanti hasilnya akan ada sebuah sinyal baru kan? Nah, dari sinyal apa? Sinyal awal, katakanlah XN. Pada sequence waktu tertentu. Kita mau geser waktunya. Kalau digeser, ada 2, ya kan? Digeser sebesar apa? Katakanlah sebesar N0 ini. Nah, cara menggesernya Anda lihat di sini, simbolnya ada plus dan minus. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau yang waktunya dikurang dengan katakanlah N0 tertentu.
ini namanya kita melakukan pergeseran waktu, time shifting, yang namanya ini delay signal. Sinyalnya di-delay. Artinya apa? Kalau sebuah sinyal di-delay, Anda lihat nih, ketika sinyal itu dibangkitkan. Artinya apa? Sinyal dibangkitkan lebih telat dari waktu aslinya. Apa ya? Lebih telat itu terlambat. Ya kan? Aduh, too late ya kan? Terlambat. Nah, terlambat dari waktu aslinya. Nah, kemudian kalau dijumlahkan, tanda plus, bukan jumlahkan ya, tanda plus, itu artinya signalnya di advance. Artinya apa? Sinyal yang dibangkitkan lebih awal dari waktu aslinya. Lebih awal itu berarti apa? Offside gitu kan ya? Maju, dimajukan, nah gitu ya. Kalau ini terlambat berarti kalau jadwal berarti apa? Dimundurkan gitu ya. Ini dimajukan. Ya kayak main bola ya kan. Striker itu offside kalau dia apa? Bergerak apa? Offside. Mendahului defender ya kan? Back lawan itu. Ya, back lawan ya back itu kan. Nah, itu advance gitu ya. Offside. Ingatnya itu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya dari pergeseran waktu, time shifting. Misalnya nih, kita lihat dulu sinyal asli. Anda lihat sinyal asli. Nah, ini salah ya. Aduh, kan sinyalnya apa nih kalau bentuknya seperti ini? Ada yang salah nggak? Kamu lihat di gambar ini aja dulu. Ada yang salah nggak Ibu nulis? Minus 1, Bu. Apa, Arif? Nggak jelas deh tadi kamu bicara apa, Arif? Ada yang salah yang Ibu tuliskan di sini? Yang lain ada yang bisa melihat kesalahan Ibu? Ada yang melihat? Yang enggak, ini aja, grafik yang atas aja. Ada yang salah? Kalau nanti dari hasil ujian, nah Ibu catat ya. Kan untuk dapat A itu 87, berapa? 6 ya? 5 ya. Saya kamu dari ujian udah dapat 87,5 Ibu A kan lah kalau kamu bisa ngelihat ini salah. Tapi jangan kamu dari total ujian nilainya 70 mau jadi A, ya nggak boleh, ya kan? Ayo, ada yang bisa melihat Ibu salahnya di mana? Ini benar-benar salah fundamental. Gitu ya. Mohon Ada yang izin, Bu. melihat? Untuk Silakan. penulisan N harusnya atau T bagaimana, Bu? Mohon izin. X Ya, dalam kurung. oke, well done. Good. Nah, Ibu catat ya, well done. Mana nyatetnya? Ya, betul ya. Kan ini sinyal apa, Wildan ini? Siap parameter untuk waktu untuk T. Ya, ini sinyalnya apa? Hanya ada di setiap waktu tertentu ya? Siap, Bu. Ya, berarti sinyal apa, Will? Siap digital, Bu. Sinyal digital, sinyal diskrit, gitu ya. Kalau digital kan 0101, ya kan? Diskrit. Kalau domain waktu diskrit, ini udah ada kan? Di sequence waktu tertentu. Tapi di sini waktunya masih continuous, betul ya? Nah, ini tadi yang Arif bilang. Harusnya, Arif. Wildan, apa Will? Simbolnya harus? T, mohon izin. N. Hah? Harusnya apa? Kan ini udah T. Jadi apa, Arif? Arif Siap. Wildan? N. Ah, benar. Ini N ya. Yang ini semuanya N. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat sinyal asli. Anda lihat pada sequence waktu ke 0 ya. Informasi sinyalnya udah ada nih. Sinyalnya nilainya
2. Oke. Waktu min 1, informasi sinyalnya ada ya, ini misalkan 1 lah gitu ya. Nah, di sinyal yang sekuens waktu ke-1 nilainya 1. Yang lainnya berapa? 0, 0, 0, 0, 0. Ya kan? Berarti ada berapa informasi di sini? Kita punya 4, 5, 6, 7, 8, 9 informasi. Oke ya, ini awalnya. Sekarang kita lakukan sinyalnya dibangkitkan lebih telat 1 detik. Artinya apa? Nih, kan lebih telat atau delay. Tandanya minus 1 detik. 1. Tadinya xn, delay 1 detik. Berarti xn min 1. Oke ya? Nah, artinya apa? Sinyalnya itu dibangkitkan lebih telat 1 detik. Anda lihat. Pada saat n sama dengan 0, awalnya informasinya sudah 2. Tapi, lihat karena di delay, yang harusnya 2 itu ada di sini, terlambat 2 itu baru ada di sini. Paham ya? Terlambat 1 detik. Ya toh? Sama juga, harusnya di sekuen ke-1, informasinya sudah 1, gitu ya. Tapi, karena delay, nah lihat, satunya itu baru di sini nih, di yang n kedua. Paham ya? Terlambat. Nah, atau enggak gini. Di minus 1, harusnya nilainya 1 ya. Karena terlambat. Nah, dia masih 0. Padahal harusnya udah 1. Berarti satunya di sini. Gitu ya. Jadi, kalau sinyalnya di delay, pergerakannya, sinyalnya itu akan ke sini. Ke kiri. Ke kiri. Oke, terlambat kan? Harusnya di sini sudah 2, baru 2-nya baru muncul ini, di detik ke-1 ini. Gitu ya. Ini yang dikatakan delay. Sedangkan, nah kalau sinyalnya kita bangkitkan lebih awal, artinya apa? Di advance, sebanyak berapa? 1 detik. Berarti dari xn, kita lihat, di advance, berarti ditambah 1 detik. Artinya apa nih? Tadinya lihat di n ke-0 kan sudah 2 ya. Sebelum di n ke-0, di minus 1, informasinya sudah 2. Paham ya? Nah, duluan kan? Atau enggak biar kelihatan yang di sini. Pada saat 1, harusnya nilainya kan 1 ya. Tapi sebelum 1 di 0, nilainya udah duluan 1. Ngerti nggak? Duluan kan dibanding ini kan di sini dia lebih dulu di sini. Di 0 aja udah informasinya udah 1. Paham ya? Oke. Paham yang ini? Jadi di n sama dengan 1, informasi awalnya kan sudah 1. Sebelum 1 di n sama dengan 0, dia nilainya sudah 1. Berarti sudah duluan. Lebih awal, offside gitu ya. Harusnya nanti satunya di n sama dengan 1 loh. Di n sama dengan 0 udah informasinya udah muncul yang 1. Nah, maka kalau advance biasanya sinyalnya bergerak, salah nih Ibu. Ini ke mana? Kanan, ya toh? Kalau ini bergerak ke kiri. Jadi kalau delay nanti pergeseran sinyalnya adalah ke kanan. Kalau kiri karena duluan kan? Ini. Sebelumnya sudah muncul. Kalau ini setelahnya ya kan? Nunggu dulu. Kanan. Oke, ini time shifting. Paham ya time shifting ya? Nah, oke. Wah, ini waktunya cepat-cepat nih, Ibu udah settingnya pas loh waktunya. Nah, time scaling sama aja. Jadi, waktunya, nah kalau tadi kan amplitudonya, sekarang yang dikalikan adalah waktunya. Dengan apa? Dengan sebuah nilai konstanta tertentu.
Kalau nilai A-nya ini adalah seperti ini, nilainya berupa nilai mutlak ya, berarti bilangan positif, nilainya lebih dari 1 sama kurang dari 1. Kalau lebih dari 1, istilahnya adalah kompresi. Kalau kurang dari 1, istilahnya ekspansi. Kita lihat. Nah, ini. Misalnya, sinyal awalnya XN. Ini ya, oke ya. Nih, sinyal awalnya ini. Kemudian, waktunya kita kalikan, kita scaling 2 kali. Nah, berarti yang ada, Anda lihat, waktunya hanya setiap 2N. Ini kan 1N, ya kan? 1N, 2N. Nah, berarti yang ada 2 ini berubah menjadi N ke 1. 1, 2. Berarti 4 ini berubah menjadi 2. Dan yang kiri pun sama. Oke, nah kalau lakukan time scaling dengan nilai A-nya nilai A-nya positif dan lebih besar dari 1, maka apa yang terjadi? Anda lihat, sinyal di antara, ini kan yang muncul ini, yang ini, ya kan? Ini. Oke ya, nah sinyal yang ini kemana? Nggak ada, hilang, ya kan? Nah, maka Anda lihat pada time scaling, sinyal di antara, nah, atau sinyal perantaranya, istilahnya ini intermediate sample, akan hilang, informasinya menjadi hilang. Oke? Nah, itu artinya, Anda lihat, sekuens sinyalnya menjadi lebih pendek, ya nggak? Nah, cuman tinggal berapa nih? Hanya 5 informasi aja. Nah, konsekuensinya, sekuens sinyalnya menjadi lebih pendek. Nah, proses seperti ini yang namanya dikatakan sebagai kompresi, ya toh? Atau nama lainnya adalah downsampling, dikompresi atau dissemination. Contohnya apa? Kompresi. Sinyal apa? Audio, video misalnya kan ukurannya besar, kayak kamu, file ukurannya besar, dikompresi, file PDF, kesimas harus 2 megabyte gitu ya, Ibu upload. Nah, ini kelebihan, berarti harus Ibu kompresi. Nah, berarti ada beberapa informasi yang dihilangkan. Nah, tapi nanti kamu advance lagi belajar signal processing. Downsampling ini ada tekniknya biar ya kalau huruf bisa melebar gitu kan ya. Kalau suara, Anda bayangkan lagu apa? Hati-hati di jalan gitu ya, hilang. Nah, nanti jadi nggak nyambung ya kan. Nah, itu. Jadi ada teknik tertentu, kita lakukan kompresi, tapi informasi sinyalnya tetap kualitasnya bagus. Biasanya banyak dilakukan di kompresi itu mixing lagu ya kan, ya kayak gitu itu tuh buat lagu tuh kan harus ada macam-macam ya, gambar, file lain apapun gitu ya, kita lakukan proses kompresi. Kalau ekspansi yang ininya A-nya lebih kecil, tapi jarang dilakukan ya. Yang biasanya dilakukan adalah yang kompresi. Disederhanakan, bukan jadi diperumit ya kan. Walaupun kalau kita gunakan ekspansi, kita bisa bikin seolah-olah ada tambahan data lagi, biar Anda lihat, ini kan sinyal digital ada yang putus-putus ya. Nah, nanti biar bagus, dijadiin continue, tapi jarang sekali ya. Biasanya orang gunakan yang kompresi itu. Ini untuk yang time scale. Terakhir, operasi sinyal yang terakhir adalah time reverse. Ya, seperti kamu bercermin, di reverse, kebalikannya. Ini prinsipnya ketika kamu bercermin. Artinya apa? Kalau waktunya N, dicerminkan, jadi minus N. Kalau kamu bercermin, tangan kanan jadi kiri, ya kan? Kiri jadi kanan, seolah-olah kan? Nah, sama. Anda lihat, pada ini juga salah ya, Wildan ya. Harusnya apa Wildan? N ya. Nah, ini Anda lihat ini aja. Nih pada saat N 4, lihat udah tinggi kan? Nah, kita cerminkan 4 jadi minus 4. Nah, lihat tingginya jadi di sini.
yang lainnya ngikutin. Ini time reverse. Sebetulnya time reverse ini seperti time scaling, tapi Anda lihat A-nya kalau -1. Kan kalau time scaling A-nya harus yang positif kan. Nah, kalau berarti ini contoh khusus dari time scaling ketika A-nya sama dengan -1. Inilah time reverse. Ya. Oke. Beres. Minggu besok kita lanjutkan tentang dasar-dasar sistem. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya yang Ibu sampaikan? Ada yang masih belum paham? Gampang ya. Ya, kelihatan gampang ya. Secara teori sinyal itu gampang. Nanti yang ribet adalah matematisnya ya kan? Kali, geser ya kan? Shifting, reverse. Nah, tapi jangan dulu gundah ya kan? Nah, jangan gusar. Ya, karena di teori Ibu jelaskan itu. Nah, gimana cara menghitung cepatnya? Gunakan itu software, ya kan? Nah, nanti Anda semua akan belajar bagaimana mendelay, mengadvance, kemudian macam-macam tadi operasi sinyal, gunakan software. Gunakan MATLAB, tinggal masukkan sekali jadi, ya kan? Nah, tapi karena di level teori ya Ibu wajib jelaskan yang tadi. Ya, nanti silakan Anda berlatih. Ibu sengaja di pertemuan kali ini Ibu nggak berikan latihan soal. Silakan Anda belajar mandiri saja. Coba Anda hitung sebuah sinyal, digeser. Benar nggak sih hasilnya? Mudah-mudahan nanti paralel ya dengan yang di praktek. Nah, nanti ikuti. Benar nggak hitungan kamu di atas kertas atau di atas kertas digital, sama nggak cross check solusi manualnya di MATLAB atau di Python gitu ya. Silahkan paralel antara teori dan praktek. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti bisa kita akhiri ya perkuliahan hari ini ya. Ibu sudah catat Wildan. Wildan tapi nilai kamu harus 87,5 ya. Nggak boleh nilai 60 mau dapat A, nggak boleh ya Wildan ya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada bertanya, sehat selalu buat Anda semua. Apalagi ya? Ya, sehat-sehat selalu saja. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima Ya, kasih. Salam sami-sami. sehat selalu, Bu. Terima kasih. Ibu akhiri ya meeting kali ini ya. And meeting for Ya, all. Bu.